Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tindah. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Agak masuk suara kita. Mau. Kami semua tanya dong Ustadz. Makin gak masuk, jangan dipaksakan, jangan gak masuk. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya percaya firasat suami? Soalnya dia selalu merasa benar dan selalu berfirasat yang tidak baik. Bahkan dia selalu overthinking, Ustazah. Mohon solusinya. Ini kayaknya suaminya khawatirnya tinggi. Pas banget, bisa saja. Iya. Suaminya nonton. Oh iya. Ustazah, Mungkin silakan. bukan firasat, lebih tepatnya prasangka kali ya. Iya. Kalau suami selalu Prasangka. berprasangka ini, berprasangka itu, maka bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri? Sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, kalau kita husnuzon, mungkin dia tuh terlalu sayang banget sama istrinya. Nah, itu berdasarkan Saking- pengalaman kan umbangan nih kita nih. Saya juga begitu Iya soalnya kan? sama istri. Saking terlalu sayang, jadi banyak khawatirnya, ingin istrinya baik-baik aja, Bener. ingin semuanya aman, ingin Bener. anak-anak dalam keadaan yang sehat. Jadi yang pertama husnuzonnya, oh dia sangat sayang banget, nggak mau Masya terjadi Allah, apa-apa, nggak tuh. mau istrinya terluka sedikit pun. Tuh dengerin misalnya. tuh, sering-sering tuh. Apa sih? Oh, apa sih? Kemudian yang kedua, misalnya suami berprasangka ini berprasangka itu, mungkin introspeksi diri apakah ada kesalahan yang kita pernah lakukan Nah. sehingga suami mungkin kehilangan kepercayaan atau mungkin suami jadi berpikir macam-macam. Introspeksi diri dan caranya bagaimana kembalikan buat suami percaya lagi sama kita. Masya Allah. Buat sendiri bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kepercayaan suami sehingga suami akan merasa tenang, nggak terlalu panik, nggak terlalu berpikir macam-macam karena kita baik-baik aja kok dan Masya kita Allah. tenang-tenang aja dan kita lurus-lurus aja kok seperti Tapi saya itu. lebih senang yang pertama tadi. Suaminya tuh Pengalaman khawatir pribadi ya? karena saking sayangnya sama istri. Jadi takut istri kenapa-napa. Betul. Laki-laki itu penuh tanggung jawab. Bener. Iya. Kalau perempuan itu penuh kasih sayang. Lanjut? Udah nggak? Habis. Kita lanjut kalau gitu. Pertanyaannya, makasih yang bertanya tadi ya. Kalau saya yang banyak ngomong, pertanyaan buat saya nggak ada nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Instagram Mama Allah juga nih ya. Bener nggak sih kalau orang indigo itu adalah firasat dia yang kuat? Wah, ini gimana Ustaz Maulana? Tahu nggak indigo kayak gimana? Tahu lah yang indra keenam. Oh iya. Mohon izin, kalau yang namanya indigo itu Allah memberikan mata batin kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ada memang orang indigo, ada orang yang bisa melihat dan sesuatu dan sebagainya. Kemudian atau kalau istilahnya bermantap malaikat zaman dulu. Kemudian berikutnya, tapi sesuai realita. Ya. Karena jangan sampai memprediksi kiamat, memprediksi sesuatu jangan. Yang nggak. Ya karena tempatnya itu. sesuatu yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Ya, Masya hanya Allah. Allah yang tahu. Malaikat maut aja nggak tahu kapan matinya orang. Benar, karena benar. sesuai perintah Allah. Termasuk jin pun tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada jin bisikan-bisikan itu bisa jadi 90% adalah kebohongan. Atau 99% kebohongan. Satu aja yang benar. Dan yang ketiga, bisa jadi anak indigo itu adalah jadi media. Media apa tuh Ustaz? Tempatnya makhluk halus masuk kepada badannya Nauzubillah min dzalik. untuk ngomongin sesuatu. Ya, makanya bener. bukan dia yang ngomong sebenarnya, ada jin yang ngomong pada dirinya. Maka sebenarnya mereka itu adalah orang yang di luar dari manusia. Artinya kebiasaan manusia. Kalau ada orang bisa melihat makhluk gaib, berarti dia ada masalah dengan dirinya. Nauzubillah min Berarti dzalik. harus diruqyah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Nah, buat jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah, Masya Allah, waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islami Tindah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sempat kita dengarkan tadi sedikit tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jin takut terhadap Sayyidina Umar bin Khattab. Saking Sayyidina Umar bin Khattab dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan setan pun lari terbirit-birit ketika melihat langkah kaki Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi lihat ujung hayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ditikam dari belakang ketika hendak untuk memimpin sholat zuhur ataupun di riwayat yang lain sholat subuh. Subhanallah. Sayyidina Umar bin Khattab pun tidak mengejar yang namanya mempunyai firasat atau apapun itu. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat Nabi SAW.
seandainya kita mau ukur-ukur siapa sih yang paling kuat firasatnya, tentu saja generasi emas yang berada bersama dengan Nabi SAW. Tapi apa yang mereka kejar? Ada kok yang mengejar mati fisabilillah tapi ternyata tidak mati-mati di medan perang. Ada yang mengejar dapat mati syahid tapi mereka selalu selamat di medan perang. Artinya mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Sayyidina Utsman bin Affan di dalam riwayat disebutkan seakan-akan mengkhatamkan satu Al-Quran dalam satu rakaat salatnya, subhanallah, padahal sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab kalau salat panjang sekali, bahkan khawatir ketiduran, jadi beliau selalu yakni daripada salat witirnya sebelum tidur. Atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun demikian, bagaimana ibadahnya, semua mereka mengejar ibadahnya. Artinya hari ini kita belajar tentang firasat bukan berarti itu adalah tujuan utama kita, bukan. Tetap tujuan utama kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah Allah kasih kita firasat, Allah kasih kita hikmah, Allah kasih kita petunjuk, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi yang jelas yang kita kejar adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus melalui ridhanya kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, setengah dari bulan Ramadan telah berlalu ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami melewati setengahnya lagi tanpa Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Begitu pula dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Allah. Terangkan kuburnya, panjangkan umurnya, sehatkan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi makasih banyak buat Mariam yang sudah ikut. Terima kasih Maria. Hari ini ya. Datang Mohon maaf lagi juga ya. segala kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.